Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Abdan iza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Membaca dengan hati. Di sebuah sekolah sederhana, seorang muslimah muda bernama Aminah duduk di perpustakaan. Tangannya membolak-balik buku, tapi pikirannya resah. Ia merasa tidak percaya diri. Untuk apa aku banyak belajar kalau aku tidak sepandai teman-temanku? Aku hanya anak biasa. Hari itu, ustazahnya bercerita tentang awal turunnya wahyu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, memerintahkan, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata-kata itu menggentarkan hati Aminah. Rasulullah SAW diperintahkan membaca, padahal beliau tidak bisa menulis atau membaca seperti manusia biasa. Itu berarti membaca bukan sekadar soal huruf dan kata, tapi membaca dengan hati, menyadari ciptaan Allah, memahami ilmu, dan mencari kebenaran. Malamnya Aminah termenung. Kalau Rasul saja diminta membaca untuk membuka jalan peradaban Islam, mengapa aku harus menyerah hanya karena merasa tidak pandai? Keesokan harinya, ia mulai mengubah caranya belajar. Ia tak lagi belajar hanya untuk dinilai, tapi untuk menambah ilmu yang mendekatkannya kepada Allah. Ia membaca Quran perlahan, berusaha memahami maknanya. Ia membantu adiknya belajar, sambil berkata, ilmu itu cahaya, dan Allah mencintai orang yang mencari cahaya. Hari-hari berlalu.
Aminah semakin bersemangat. Ia bukan lagi siswi yang mudah minder. Teman-temannya kagum karena ia terlihat lebih tenang dan penuh keyakinan. Suatu hari gurunya berkata, "Aminah, engkau adalah contoh bahwa belajar bukan soal cepat atau lambat. Yang penting adalah niat dan ketekunan. Itulah makna dari perintah pertama Allah, Iqra." Aminah menunduk, tersenyum penuh syukur. Ia tahu perjalanan mencari ilmu masih panjang. Tapi kini ia mengerti, membaca dengan nama Allah adalah jalan menuju kemuliaan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Surat Al-Alaq mengajarkan kita bahwa perintah pertama Allah adalah membaca, mencari ilmu dengan hati yang ikhlas, bukan sekadar untuk dunia, tapi untuk mendekatkan diri kepadanya. Bagi muslimah, jangan pernah minder untuk belajar. Setiap ilmu yang kau raih akan menjadi cahaya dan amal yang mengangkat derajatmu.